Ya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Ciptaker. Namun PP tersebut langsung mendapat resistensi oleh sejumlah aliansi buruh yang menilai PP tidak berpihak pada buruh. Setidaknya ada 3 PP yang menjadi sorotan yang mengatur misalnya soal besaran pengupahan, aturan PHK dan juga pesangon yang diterima oleh pekerja. Bagaimana sebetulnya melihat peraturan pemerintah yang baru ini sebagai aturan turunan dari eh, Undang-Undang Cipta Kerja? Mari kita akan dudukan bersama pada malam hari ini. Bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung, saya akan sapa. Ada Bu Adriani, Sekretaris Ditjen PHI JSK dari Kemenaker Republik Indonesia. Ada Mbak Nining Elitos, Ketua Umum dari Kasbi. Ada Pak Tajudin Nur Effendi, Pengamat Ketenagakerjaan UGM. Selamat malam, Ibu-Ibu dan Bapak. Selamat malam. Baik, kita coba membedah PP sebagai pengganti ataupun aturan turunan ya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan mendapat sorotan dari teman-teman buruh. Saya akan ke Mbak Nining terlebih dahulu. Mbak Nining, secara konkret apa yang merasa paling keberatan dari PP ini? Ini kan setidaknya ada 3 sebetulnya yang menjadi sorotan ya. PP nomor 35 misalnya 36. Nah, apa konkretnya Mbak yang paling dirasa ini merugikan para buruh? Iya, pertama sebenarnya sejak dari awal regulasi khususnya Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup mendapatkan penolakan yang besar dari berbagai macam masyarakat termasuk kaum buruh ya, di mana undang-undang tersebut dikritik tidak transparan, tidak memberikan partisipasi publik, bahkan juga tidak memberikan perspektif perlindungan dan perbaikan persoalan kesejahteraan. Nah, pada saat itu terjadi gejolak yang luar biasa. Ternyata ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini dipaksakan, diketuk palu dengan tergesa-gesa, yang akhirnya di masa krisis ekonomi dan krisis kesehatan di masa pandemi, gitu ya, di mana kaum buruh dan rakyat mayoritas bagaimana mendorong agar pemerintah kita dan wakil rakyat lebih serius kepada pemulihan ekonomi dan pemulihan tentang persoalan kesehatan gitu kan gitu. Nah, tapi akhirnya dipaksakan Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian kita tahu bahwa ada Peraturan pemerintah PP. ya, ada beberapa turunan dari regulasi tersebut, yaitu peraturan pemerintah yang baru-baru ini ditandatangani. Nah, kita justru melihat di saat yang seharusnya pemerintah lebih bagaimana memberikan perlindungan gitu ya, bagaimana menjalankan pesan konstitusi kita, justru itu jauh dari harapan itu. Nah, kenapa gitu di PP 78 bukan PP 78, tadi saya membaca PP 36, PP 35, bahkan ada PP 37, 34 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Justru saya melihat apalagi kalau bicara tentang persoalan pengupahan gitu ya, lebih banyak mengatur tentang persoalan berdasarkan kesepakatan gitu ya antara buruh dengan pengusaha, atau berdasarkan perjanjian bersama, berdasarkan peraturan perusahaan dan perjanjian bersama. Padahal di undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 13 mengatur gitu cukup tegas, dan itu banyak ada sedikit rasa manfaat bagi kaum buruh. Nah, justru hari ini dengan Undang-Undang Cipta menjadi penolakan pada saat itu, kita melihat bahwa akan memberikan perlindungan kepada investasi, karpet merah terhadap investasi, ini dibuktikan terhadap peraturan pemerintah yang hari ini. Pada saat itu kita menyampaikan bahwa akan ada penghapusan upah sektoral, bahwa akan ada upah satuan hasil. Faktanya di dalam PP ini ada gitu ya, gitu. Bahkan sektor upah sektoral juga sudah hilang, dan kemudian upah berdasarkan satuan hasil. Padahal di undang-undang sebelumnya, apabila ada kesepakatan antara buruh dengan pengusaha atau perjanjian kerja atau dengan serikat buruh melakukan kesepakatan di bawah aturan undang-undang, itu tidak boleh dilakukan oleh para pengusaha gitu ya. Nah, justru di PP ini adalah lebih mengatur kepada berdasarkan kesepakatan antara buruh dengan pengusaha, padahal kita tahu banyak buruh ketika
awal bekerja Oke. mereka sangat buta dengan aturan hukum gitu ya, buta dengan aturan ketenaga kerjaan. Nah, ketika mereka baru lulus sekolah ingin bekerja, sehingga ketika mereka belum tahu bagaimana tentang persoalan ketenaga kerjaan, sehingga upah di bawah UMK pun disepakati. Nah, ketika mereka bekerja berproses gitu ya, sudah membaca aturan ketenaga kerjaan, ternyata ada yang keliru gitu loh. Nah, ini kemudian justru seharusnya pemerintah memperkuat undang-undang sebelumnya, tapi di undang-undang dan di peraturan pemerintah hari ini justru kemudian melepaskan peran antara buruh dengan pengusaha. Padahal relasi antara buruh dengan pengusaha sampai hari ini jauh sangat terjadi ketimpangan. Gitu. Oke, baik. Terjadi ketimpangan, Bu Adriani. Apa penjelasan dari Kemenaker berkaitan dengan PP ini, terutama untuk PP yang menjadi sorotan ya, seperti misalnya PP nomor 36 yang tadi juga Mbak Nini sebutkan soal tentang pengupahan tadi itu, kemudian juga soal upah minimum yang sudah dijelaskan tadi. Apa jawaban dari Kemenaker, Bu Adriani? Ya, terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Ibu Nini, selamat malam Bapak Ibu semua. Dengan aturan pengupahan yang baru ini tentunya berarti dikeluarkan. Sekarang ini baru dibahas. Ini bahasan mengenai peraturan yang baru diterbitkan ini tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah bertahun-tahun kita buat, karena Undang-Undang 13 PP 78 kan sudah terbit sekian lama. Ya, sejak terbitnya itu sudah dievaluasi berkali-kali. Nah, dari hasil evaluasi itu tentunya dilihat perlu ada penyesuaian peraturan-peraturan dengan kondisi saat ini. Jadi sekali lagi ini terbit bukan berarti hari ini dievaluasi, hari ini berubah. Ini sudah panjang perjalanannya tentunya. Nah, kemudian terkait dengan peraturan pengupahan, memang di dalam peraturan yang baru ini ada beberapa penyempurnaan. Nah, penyempurnaan ini tentunya kita lakukan supaya peraturan ini betul-betul sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti tadi, peraturan baru ya, yang sebelumnya tidak pernah diatur, misalnya sekarang ini kita mengatur ada yang selama ini kita mengatur upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, ada upah minimum sektor. Nah, sekarang ini mengatur juga upah per jam misalnya. Kemudian ada upah satuan waktu, satuan hasil. Nah, kalau satuan waktu, satuan hasil itu tidak ada bedanya dengan aturan yang lama, karena di PP 78 juga sudah diatur bahwa upah bisa dihitung berdasarkan satuan waktu, satuan hasil. Itu sudah ada. Ini kita lengkapi saja. Oke. Nah, kita pindahkan ke aturan yang baru. Kemudian di peraturan baru ini kita tambah lagi ada aturan misalnya upah per jam. Nah, jadi upah per jam ini karena memang fakta di lapangan itu banyak orang yang bekerja jam-jaman. Nah, orang yang bekerja jam-jaman ini selama ini tidak ada aturannya. Berapa upahnya apabila dia bekerja 1 jam misalnya. Itu tidak ada. Kalau misalnya orang yang jadi guru tari misalnya di satu sanggar, dia bekerja hanya 3 jam, ajar tari. Nah, setelah itu dia dibayar 3 jam. Sore dia bekerja lagi di tempat lain 2 jam. Nah, hal ini tidak ada aturannya selamanya. Sehingga mereka menyepakati begitu saja. Tidak jelas berapa per jam yang harus disepakati. Nah, ini tambahan baru. Jadi sekali lagi untuk satuan waktu itu, satuan hasil itu sama dengan peraturan yang lama. Kemudian upah minimum sektor. Upah minimum sektor selama ini memang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi perlu kita pahami juga bahwa pengaturan upah minimum sektoral ini dulu dibuat karena ada latar belakangnya tentunya, yaitu merespon kondisi krisis moneter yang cukup parah. Pada tahun-tahun yang lalu, 1997-98. Ini kan cukup parah sehingga pada saat kondisi itu, sebagian besar perusahaan itu ada yang tutup, ada yang bangkrut, ada yang memang sudah tidak memadai lagi kondisinya. Tetapi ada perusahaan justru jaya pada saat itu. Perusahaan mana? Mereka perusahaan-perusahaan yang eksportir misalnya. Oke. Eksportir, komoditi unggulan lagi, artinya mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, pada saat itulah dibuat aturan bahwa untuk perusahaan-perusahaan tersebut meraup keuntungan besar pada saat krismon besar-besaran itu, ini harusnya ada aturannya sendiri supaya
keuntungan itu tidak hanya untuk perusahaan, tetapi dibagi juga ke pekerjanya dalam bentuk upah. Oke. Nah, sehingga dibuatlah aturan upah minimum sektor hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Oke. Yang memang perusahaan-perusahaan eksportir yang mendapat keuntungan besar. Nah, makanya di syarat-syaratnya dulu itu salah satunya adalah devisa yang dihasilkan. Oke. Nah, sekarang kan kondisinya sudah kembali kondisi normal, tidak terus memparah lagi seperti zaman dulu itu. Nah, tentunya kita kembali ke aturan yang sisi normal. Kembalikan. Nah, kondisi normal ini apa yang terjadi sekarang? Ya itu tadi. Sekarang ini ada orang yang bekerja jam-jaman. Nah, mari kita ngatur upahnya juga orang yang bekerja jam-jaman. Baik. Selama ini kita mengatur upah minimum provinsi, umum kabupaten kota. Tetapi hampir sebahagian besar usaha mikro kecil tidak mampu membayar. Kalau di Jakarta 4 juta lebih. Ya. Nah, usaha kecil kalau dipaksakan membayar 4 juta lebih itu, taruhlah di depan kantor kita ada warung bakso, pekerjanya 1, dia harus membayar juga lebih per bulan. Nah, ini sampai kita menerbitkan peraturan baru ini, mereka ini tidak mampu membayar upah itu. Baik. Nah, kan kita harus merespon dengan regulasi. Oke. Jadi bagaimana supaya pengaturan upah ini realistis untuk diterapkan kepada usaha mikro kecil. Nah, yang usaha mikro kecil inilah yang kita berikan untuk disepakati upahnya. Begitu. Oke. Tapi menengah besar tetap mengacu ke aturan yang sudah saklek rumus-rumusnya di peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan ini. Jadi seperti itu. Ya, baik. Menarik, saya akan ke Pak Tajudin. Pak Tajudin, bagaimana Anda melihat Pak dari PP ini? Apakah ini cocok begitu ya, relevan melihat kondisi saat ini yang tadi disampaikan juga oleh Bu Adriani, atau ini memang menunjukkan lagi ketimpangan yang jauh sekali antara pengusaha dengan pekerja yang tadi Mbak Nining soroti? Ini apakah solusi atau justru bukan win-win solution sebetulnya? Tapi dijawabnya nanti Pak. Kita break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast, saya akan langsung ke Pak Tajudin. Pak Tajudin, bagaimana Anda melihat Pak setelah membaca mungkin beberapa pasal atau PP yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo? Apakah ini win-win solution melihat kondisi saat ini? Atau ini lagi-lagi seperti yang Mbak Nining sampaikan, ini membuat atau menimbulkan kerugian terhadap buruh? Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu keluar PP itu saya antusias untuk melihat. Nah, saya punya harapan yang sangat penuh itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi saya belum menemukan naskah resmi dari pemerintah yang dikeluarkan Seknek. Saya membaca dari beberapa media, terutama saya ambil media yang kemungkinan besar tidak hoax, jadi saya pakai misalnya Kompas, kemudian CNN gitu. Nah, pertama saya ingin mengatakan bahwa ini terjadi perubahan yang luar biasa. Oke. Perubahan yang sangat luar biasa itu apalah satunya adalah perusahaan, serikat kerja, dan perusahaan itu tidak ikut lagi terlibat di dalam proses penetapan upah minimum. Jadi saya melihat, bandingkan yang lama dengan yang baru. Yang lama itu masih ada itu. Bipartit, masih disebut bipartit. Di yang baru tidak ada sama sekali. Malah justru menurut saya ada sesuatu yang hilang yang sangat penting di situ. Apa yang hilang itu? Yang lama itu biasanya penetapan upah ditentukan bipartit dengan menentukan terhadap struktur upah dan skala upah. Oke. Tapi yang baru itu perusahaan tidak ikut terlibat lagi di dalam proses penentuan upah minimum. Dan kemudian struktur upah dan skala upah masih dipakai. Pertanyaan saya adalah kemudian siapa yang menentukan skala upah dan struktur upah ini? Itu tidak disebutkan dalam undang-undang yang baru. Saya cari nggak ada itu. Jadi ada yang hilang. Bagaimana cara menentukan struktur upah dan skala upah? Itu kan biasanya di tangan perusahaan. Kalau perusahaan tidak dilibatkan dalam penyusunan upah minimum, gimana dong jadinya? Itu pertanyaan. Yang pertama. Yang kedua, dalam penentuan upah minimum ini semakin rumit. Ya, bayangan saya itu harusnya sederhana. Ada daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, median upah, dan sebagainya. Bagi saya itu sangat susah sekali kita mencarikan. Apalagi daya beli, nanti ukurannya apa itu? Kalau upah provinsi, daya beli yang dipakai daya beli provinsi atau gimana? Atau Indonesia atau apa?
Ya. Nah ini juga nggak termasuk dijelaskan soal di dalam variabel, undang-undang baru ini. ya variabel paritas daya beli itu ya Pak? Iya, paritas daya beli. Tingkat penyerapan Ya, tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja. Panjang saya belajar di Indonesia ini untuk mengetahui tingkat penyerapan tenaga kerja itu susah sekali, Mas. Saya sudah 40 tahun terlibat ini belajar begini, kepingin sekali saya tahu penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun. Ya yang kasar ada, kita pakai data tenaga kerja. Tapi kalau kita mau menyerap upah bagaimana itu? Dapatkan datanya. Jadi ini semakin rumit ya? Yang cukup serius di Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut hemat saya, ini ada beberapa hal yang menurut hemat saya itu bukannya menjadi sederhana, tambah rumit. Ya, rumit sekali. Ini kelihatannya didominasi oleh pemerintah. Kenapa perusahaan dan asosiasi pekerja tidak dilibatkan, terutama di dalam penentuan upah minimum ini? Dalam sejarahnya upah minimum itu memang kalau kita melihat itu adalah sebagai upaya pemerintah agar buruh tidak ditekan oleh pengusaha pada tingkat kemiskinan. Jadi oleh karena itu di dalam sejarahnya pada abad 18 ketika Inggris menerapkan upah minimum ini untuk melindungi pekerja ya agar tidak dibatalkan. Tapi kemudian kita upah minimum ini yang kita utak-atik terus sampai sekarang kita dan rumit, dan sebenarnya tujuan upah minimum itu adalah supaya buruh ditekan perusahaan sampai tingkat di bawah garis kemiskinan. Itu tujuan lindungi mereka. Tapi kemudian kok rumit sekali pakai ini, pakai itu. Saya melihat malah justru yang bagus itu yang untuk UMKM. Sangat sederhana itu. Udah, Pak Tajudin. rumus upah buruhnya gitu ya. Sangat gampang sekali. Pakai upah minimum ditetapkan pemerintah. Kemudian yang untuk UMKM untuk maksimum 50%, di atas ini 50%, ini sudah. Jadi ya kalau memang ditetapkan tetap pemerintah. Nah, secara garis besar, saya ingin mengatakan PP pemerintah ini bukan menambah sulit, nambah mudah, tapi mempersulit dalam menetapkan upah minimum. Sebenarnya menurut saya itu sangat sederhana. Sangat sederhana sekali kalau mau kita lakukan. Kenapa kok diperumit ini? Sampai tambah lagi beberapa variabel yang menurut hemat saya, bisakah variabel itu didapatkan dengan mudah? Baik, saya ke Mbak Nining. Mbak Nining mungkin juga sependapat ya dengan Pak Tajudin, tapi mungkin ada tambahan dari Anda, Mbak Nining, sebagai pelakunya langsung, sebagai mewakili juga rekan-rekan buruh. Seperti apa? Iya, kalau selama ini kan upah itu kan ada upah minimum, artinya kan upah yang memang sudah ditentukan dari berbagai macam pihak, baik pengusaha, pemerintah, terus serikat pekerja, termasuk dari pemerhati atau akademisi. Itu bersama-sama, Mbak. Nah, saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Tajudin tadi. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini karena gini, sejak dari awal pemerintah kita bilang bahwa undang-undang ini untuk membuka lapangan pekerjaan dan kemudian meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan. Tapi dalam aturan turunannya saja sudah menunjukkan bahwa semakin jauh dari persoalan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan. Itu yang kemudian kita lihat. Apalagi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hal-hal yang sangat krusial gitu ya, itu dihilangkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian dibuatkanlah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini tidak hanya bicara persoalan upah, mulai dari ngomong tentang pemutusan hubungan kerja, terus kemudian jam kerja, bahkan ada tentang persoalan tambahan saya dari apa yang disampaikan oleh Pak Tajudin tadi adalah tentang persoalan pemotongan upah buruh. Ada denda dan ada ganti rugi gitu ya gitu. Nah, bayangkan upah buruh yang kemudian ditekan semakin rendah, terus kemudian untuk meraihnya semakin sulit tadi, terus kemudian misalkan selama ini gitu, kalau ada kekeliruan pekerjaan dan kemudian apakah seperti itu yang dilakukan ketika buruh salah, kemudian dibuatkan menjadi denda? Habis dong upah buruh kalau ada kena denda dan ganti rugi yang dilakukan, padahal upahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersatu bulan saja itu semakin kesulitan. Makanya saya bilang ini sumber masalahnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja turunannya peraturan pemerintah. Dari peraturan pemerintah akan diturunkan lagi ada peraturan peraturan menteri. Padahal sejak awal pemerintah kita bilang Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk mempermudah
bukan mempersulit, ini justru faktanya semakin sulit gitu. Oke, baik. Ini harus dijawab oleh Bu Adriani. Ini dari awal Undang-Undang Cipta Kerja kan memang sudah menuai banyak penolakan, termasuk juga dari rekan-rekan buruh. Kemudian sejak saat itu saya ingat ketika juga saya masih membahas topik tersebut, ini yang dikawal adalah di PP-nya sebetulnya. Tapi rupanya PP-nya pun juga mendapat resistensi. Tadi juga disorot ini soal ini tampaknya justru mempersulit, Bu Adriani. Bagaimana Anda menjawab soal aturan pengupahan yang justru ada variabel-variabel yang justru dipertanyakan dan mempersulit penghitungannya atau terhadap buruhnya? Nanti dijawab, tapi kita harus break terlebih dahulu, Bu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan langsung ke Bu Adriani dari Kemenaker Republik Indonesia. Bu Adriani, bagaimana menjawab tadi disampaikan juga oleh Pak Tajudin dan juga Mbak Nining? PP-nya terkesan mempersulit, Mbak. Halo? Iya, silakan Bu Adriani. Ya, terima kasih. Jadi tadi sama mengenai struktur dan skala upah. Nah, struktur dan skala upah memang tidak detail kita atur di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintahnya karena itu sangat rigid. Sehingga ini diatur di dalam peraturan menteri. Jadi ada peraturan menteri khusus mengenai struktur skala upah. Bagaimana proses penyusunannya, tekniknya, itu semua diatur dalam peraturan menterinya. Mudah-mudahan nanti ini bisa segera kami selesaikan. Kemudian variabel makin rumit. Jadi variabel ini sebenarnya kan tujuannya untuk memperumit. Justru dengan menambah variabel ini, kita ingin membuat hitungan minimum yang betul sesuai dengan kondisi real di lapangan. Oke, kondisi seperti apa, Bu Adriani? Untuk kondisi real di lapangan, kita harus mencari variabel-variabel yang menggambarkan kondisi real di lapangan. Oke. Nah, variabel-variabel ini atau formula ini tidak ditentukan oleh pemerintah sendiri, tetapi ini sudah dibahas Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu, Dewan Pengupahan Nasional itu unsurnya ada dari serikat pekerja, serikat buruh, ada dari unsur pengusaha, Kadin Apindo, dan ada unsur pemerintah dan pakar. Nah, mereka-mereka inilah, beliau-beliau inilah yang merumuskan dan mendiskusikan, akhirnya disepakatilah inilah mulai yang dinilai paling relevan untuk menggambarkan kondisi real di lapangan. Supaya terakomodir ide-ide bahwa inilah yang menggambarkan kondisi real untuk mengukur besaran upah minimum yang mesti diterima oleh pekerja buruh. Karena upah minimum ini harus cukup digunakan untuk membeli kebutuhan pekerja buruh. Nah, sehingga variabel-variabel itulah yang dinilai menggambarkan. Nah, apakah variabel ini susah didapatkan? Ini sangat mudah karena sebelum dituangkan di dalam peraturan pemerintah ini formulanya sudah disimulasi oleh Dewan Pengupahan. Oke. Jadi hitung untuk sampai berapa tahun ke depan. Semua variabel ini ada angkanya di BPS, bahkan sampai ke tingkat kabupaten kota. Misalnya purchasing power parity atau tingkat kemahalan. Masing-masing daerah ini penting digunakan supaya upah itu betul-betul menggambarkan bahwa daerah yang mahal harganya, ya di situ juga upahnya lebih tinggi. Yang murah harganya, ya upahnya lebih rendah. Karena upah minimum itu untuk daya beli kerja. Nah, sehingga diperlukan data mengenai tingkat kemahalan atau purchasing power parity. Nah, termasuk juga dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tadi atau tingkat pengangguran. Dalam artian di sini data yang kita gunakan tingkat penganggurannya. Dikurangi tingkat pengangguran kan tingkat penyerapan. Nah, ini tingkat pengangguran juga ada datanya di BPS. Apalagi median upah itu sangat mudah dihitung di BPS. Dan inilah semua variabel yang dianggap, yang dinilai gambarkan kondisi real di lapangan. Untuk Bapak Ibu ya. Untuk skala upah dan struktur upah itu bagaimana penentuannya, Bu? Struktur skala upah ini panjang ceritanya Pak membuat struktur skala upah itu karena struktur skala upah itu diawali dengan kita harus melakukan jabatan, evaluasi jabatan. Setelah dilakukan evaluasi jabatan itu ditentukanlah garis kebijakan upahnya. Sebelum garis kebijakan upah harus dilakukan survei upah. Dan itu detail ada di Permen Struktur Skala Upah, Pak. Dan ini best practice yang digunakan di semua negara, perusahaan-perusahaan besar di negara ini umumnya menggunakan namanya struktur skala upah. Sehingga ini juga digunakan di Indonesia karena ini relevan dan umumnya memang digunakan. Meskipun namanya di perusahaan itu kadang-kadang berbeda-beda. Bukan upah, ada yang menggunakan salary structure, ada scale structure, macam-macam namanya, tetapi isinya hanya struktur skala upah. Baik, jadi Bu Adriani secara garis besar Anda melihat ini tidak merugikan buruh sama sekali? Kita legalkan, kita buat dalam peraturan supaya menjadi acuan bersama di perusahaan supaya resmi digunakan. Sebelum kita atur pun itu sudah digunakan. Umumnya di perusahaan menggunakan struktur skala upah karena
kalau tidak menggunakan struktur skala upah, bagaimana mereka bisa membeda-bedakan upah masing-masing pekerja yang bobot jabatannya berbeda-beda. Oke, baik. Itu bisa dinilai kalau ada struktur skala upah di perusahaan untuk membobot jabatan yang berbeda-beda supaya diberi juga upah yang sesuai dengan nilai atau bobot jabatannya. Baik. Nah, itulah gunanya struktur skala upah. Baik, Bu Adriani, maaf saya potong. Jadi Anda kemudian masih melihat bahwa PP ini tidak justru merugikan buruh sama sekali seperti yang sejumlah aliansi buruh mengatakan keberatan? Justru lebih memperjelas di lapangan supaya memperjelas di lapangan. Kita menambah variabel supaya betul-betul upah yang diterima ya betul menggambarkan kondisi real di lapangan, misalnya purchasing power parity atau tingkat kemahalan. Itu kan untuk menggambarkan bahwa daerah yang mahal ya mestinya upahnya lebih tinggi, daerah yang murah upahnya lebih rendah, karena upah minimum itu untuk diberikan untuk sesuai dengan daya beli di masing-masing daerah. Nah, selama ini itu tidak digunakan variabel itu sehingga banyak daerah justru harganya mahal, upahnya rendah. Daerah yang murah, harga upahnya malah lebih tinggi. Sehingga ini timpang. Baik. Kita sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Daya beli upahnya itu sesuai dengan kondisi daerahnya. Baik. Karena itu memang tujuan penetapan upah minimum. Ya, baik Bu Adriani, tahan sampai di situ. Saya ke Mbak Nining. Daya beli daerah. Ya. Itu. Oke, baik. Mbak Nining ada tanggapan? Mbak Nining, ini justru memperjelas di lapangan dan sebetulnya pengupahan ini sudah diatur, sudah didiskusikan di Dewan Pengupahan, di mana semua elemen ada di dalamnya. Pertama saya mau merespon adalah tentang persoalan bahwa di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 itu sebenarnya sebelumnya tegas gitu ya di pasal 91 pengaturan pengupahan yang ditetapkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang peraturan perundang-undang yang berlaku. Sedangkan di peraturan pemerintah ini disebutkan tentang berdasarkan kesepakatan antara buruh, antara buruh gitu dengan pengusaha, terus berdasarkan peraturan perusahaan dan berdasarkan perjanjian kerja bersama. Bagaimana mungkin yang baru mau bekerja dia punya kemampuan pengetahuan tentang aturan ketenagakerjaan, apalagi bicara tentang persoalan pengaturan pengupahan. Nah, ada ketegasan di undang-undang sebelumnya menyampaikan bahwa pengusaha, tapi di dalam ini adalah berdasarkan kesepakatan buruh. Tidak ada ketegasan lagi, ada hal yang prinsip dihilangkan gitu ya. Nah, jadi kalau di PP ini hanya berdasarkan kesepakatan antara buruh dengan pengusaha, kita tahu berapa kemampuan kaum buruh gitu ya ketika dia mau mulai bekerja. Begitu juga kalau bicara peraturan perusahaan. Di dalam PP ini mengatur bahwa peraturan perusahaan yang mutlak untuk membuat aturan perusahaan. Kalau di undang-undang sebelumnya peraturan perusahaan mau membuat aturan perusahaan itu berdasarkan masukan dari serikat pekerja atau serikat buruh gitu loh. Nah, ini yang kemudian kita katakan sebenarnya turunan dari masalah dari PP ini adalah sebenarnya masalah besarnya adalah di Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja lah induk masalahnya gitu loh. Dan kemudian banyak peraturan-peraturan perusahaan sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian dipindahkan di dalam peraturan PP ini tentang peraturan tentang persoalan diregulasi gitu ya gitu. Kalau pemerintah mau mengatur tentang peraturan ini, saya bilang ada peraturan tentang pengupahan, tapi di dalamnya mengatur tentang segala hal cukup besar. Makanya saya bilang tadi, kalau dikatakan tentang persoalan variabel tentang bahwa upah minimum itu naik berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah juga. Nah, bagaimana mungkin kalau daerahnya pertumbuhan ekonominya minimal atau misalkan bahkan tidak terjadi pertumbuhan? Nah, artinya upah buruh juga tidak bisa naik kan gitu. Padahal dalam 1 tahun buruh harus menanggung penentuan upah gitu ya di 2019 ditentukan akan berlaku di 2020. Padahal di 2020 akan banyak dampak tanggungan yang ditanggung oleh para pekerja dengan kenaikan BBM, dengan dicabutnya subsidi, dengan kebutuhan pokok naik akibat dari kebijakan ekonomi yang diserahkan kepada pasar gitu loh. Nah, ini yang kemudian kenapa kita bilang sumber masalahnya di Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Sejak dari awal gitu kita menyampaikan jangan sampai kemudian judulnya saja Cipta Lapangan Pekerja, tapi dalam prakteknya mendegradasikan tentang hak-hak para pekerja.
Oke, jadi terakhir kalau menurut Anda dengan diterbitkan PP ini apa benang merahnya apa yang disampaikan dari PP yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi? Iya, karena diserahkan kepada kesepakatan antara buruh dengan pengusaha, kita tahu bahwa relasi yang hari ini ada terjadi ketimpangan, maka pemerintah kita hanya akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh kepentingan pemodal, bukan lagi sebagai orang yang melakukan penegakan hukum yang membuat regulasi, menegaskan bagaimana regulasi itu berjalan. Padahal yang dituntut oleh kaum buruh selama ini adalah bagaimana persoalan pengawasan dan penegakan hukum di undang-undang sebelumnya, kan itu. Bukan kemudian menciptakan masalah baru gitu loh. Kita sangat sepakat kalau kemudian ada tentang persoalan niat baik, tentang persoalan perbaikan perlindungan, kesejahteraan, tapi dalam praktek dan implementasinya justru terjadi sebaliknya, kan justru kita tentu harus mengkritik hal-hal kebijakan pemerintah berkali-kali di masa krisis ekonomi dan COVID ini 3 kali Menteri mengeluarkan surat edaran dan itu 3-tiganya merugikan kaum buruh gitu loh. Oke, baik. Saya ke Pak Tajudin terakhir. Pak Tajudin, bagaimana Anda menyimpulkan dari peraturan pemerintah ini, terutama dampaknya terhadap para pekerja ataupun terhadap buruh ya? Kalau kita bicara soal untung ruginya, ini sesuai dengan judul diskusi kita malam hari ini, untung rugi dari peraturan yang baru ini, seperti apa? Pertama, kalau saya kembali ke Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu sebenarnya adalah misi yang sangat penting untuk mentransformasikan ekonomi Indonesia. Undang-undang dari Cipta Kerja itu, saya sangat mendukung itunya. Tapi ketika saya membaca PP, turunan PP ini, saya agak kecewa karena, sekali lagi, bukan bertambah sederhana, tetapi menambah rumit. Rumitnya kenapa? Karena ini yang bermain nanti para birokrat dengan mengenal segala macam itu. Kenapa perusahaan tidak dilibatkan? Seperti skala upah, struktur upah. Itu menurut hemat saya selama ini pemerintah tidak pernah buat itu. Saya ini orang tenaga kerja 40 tahun saya terlibat. Terus kepingin sekali saya mendapat itu karena saya ingin mempelajari tentang bagaimana upah berubah dari tahun ke tahun. Tapi tidak ada. Yang ada itu memang di perusahaan besar. Tapi mereka pakai bukan kondisi Indonesia. Mereka perusahaan sana. Nah, ini yang menurut hemat saya, sederhanakan saja. Seperti misalnya begini. Saya baca itu Undang-Undang Usaha Mikro. Katanya upah paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat yang bersangkutan. Sederhana sekali kan? Kita menggunakan 50%-nya ini yang jadi ini gitu kan, mudah. Itu berarti dengan maksud adalah tujuan kita supaya pekerja itu tidak miskin, tidak jatuh miskin. Nah, kemudian di sini kedua nilai upah disepakati paling sedikit 20% di atas garis kemiskinan. Kan enak sudah Mas. Tinggal kita terapkan saja. Udah, ini kalau pakai nanti kita belilah, dalam menghitungnya juga repot. Antar kabupaten berbeda, antar provinsi berbeda. Antara Tawang aja sama provinsi Jawa Barat aja berbeda. Terjadi lagi keributan lagi, demo lagi. Buat sederhanakan saja. Oke, upah minimum kita tetapkan setara ini. Khususnya. Kemudian pengupahan. Upahan bagaimana caranya ditetapkan berdasarkan skala. Misalnya seperti 2003 pasal 92. Sangat bagus. Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, kerja, pendidikan, dan kompetensi. Itu di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak muncul. Kenapa sih menurut ada itu hanya upah minimum? Kenapa? Kan nanti kita ini berubah ini. Kita nanti tenaga kerja kita skillnya akan meningkat. Kompetensi itu sangat penting. Tapi tidak disebut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Itu berbahaya sekali. Nanti kita hanya berpedoman kepada garis kemiskinan itu upah minimum. Tidak, harusnya ada skala yang harus ditetapkan. Karena pada suatu saat nanti upah kita ini akan naik. Karena tenaga kerja kita skillnya akan meningkat, kan pendidikan meningkat dan seterusnya itu, maka upah minimum itu harus kita tinggalkan. Yang penting sekarang ada seperti saya berkali-kali mengatakan, bargaining. Bargaining itu tentunya adalah saat dengan buruh. Bukan perintah hanya tinggal menunggu gitu ya. Supaya pokoknya pemerintah itu fungsinya adalah jamin pekerja itu jangan jatuh miskin. Bagaimana caranya?
Ya. Bukan diperumit seperti ini, jadi bingung kita. Ya yang sudah berpuluh tahun baik. ini jadinya. Baik, Pak Tajudin. Untuk mengundang Ya. yang pakai kebutuhan apa aja, kebutuhan itu apa namanya layak itu aja sudah setengah mati. Oke. Ditambah lagi perabel-perabel yang rumit. Baik. Yang kayak terus terang aja. Katanya di BPS ada datanya. Iya benar, semuanya ada di sana. Ya, baik. Lagi. Baik, Kita saya punya masalah dalam proses pengumpulan data. Baik. Sampai sekarang ya, kita masih berhadapan dengan persoalan-persoalan data yang sangat akurat. Oke, baik Pak Apakah Tajudin. itu nanti akan kita pakaikan menentukan garis kemiskinan, upah minimum? Tentunya tidak. Oke, baik. Saya ke Bu Adriani terakhir. Bu Adriani, merespon sebagai kesimpulan dan juga penutup dari Anda. Bagaimana pemerintah kemudian melihat masih ada resistensi yang terjadi dari PP ini, terutama suara-suara dari kaum buruh yang masih merasa bahwa ini merugikan. Meskipun tadi Anda sudah menjabarkan dan juga menjelaskan bahwa ini justru memperjelas di lapangan situasinya. Terima kasih Pak. Jadi peraturan ini disusun sudah melalui hukum tripartit. Ada serikat pekerja, serikat buruh, ada pengusaha, perwakilan pengusaha tentunya, perwakilan masing-masing, ada pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian lembaga terkait, ada pakar, ada praktisi, akademisi, semua sudah kita dengarkan pandangannya. Nah tentunya semua masukan itu bisa terakomodir 100% semua masukannya di sini. Tentunya yang kita akomodir di sini adalah masukan-masukan yang kita nilai menguntungkan buat semuanya. Karena tidak semua masukan diterima, tentunya ada yang resisten karena tidak semua masukannya diterima. Dan seperti itu. Nah, karena yang kita terima, semua masukan-masukan yang kita nilai itulah yang relevan kita terima dan berdampak baik buat semua. Itu satu. Kedua, tadi disampaikan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Justru penciptaan lapangan kerja itu salah satu perlindungan utama yang kita butuhkan bagi pekerja buruh. Kenapa kita mengatur upah minimum? Karena lapangan kerja sangat terbatas. Lapangan kerja yang terbatas, kerjanya banyak, bahkan daya para pekerja itu lemah. Karena terlalu banyak orang yang mau bekerja daripada pekerjaan yang ada. Ya, posisi tawarnya lemah. Nah, dengan luasnya lapangan kerja, banyaknya pekerjaan, pasti akan meningkatkan posisi tawar pekerja. Nah, dia punya pilihan banyak. Seperti itu. Kemudian struktur skala upah, tadi ini banyak fokus ke struktur skala upah. Di peraturan ini tidak merubah peraturan struktur skala upah apa yang sudah diatur selama ini dengan yang di peraturan baru. Jadi struktur skala upah ini tidak berubah, itu sama dengan peraturan yang lama. Yang penyempurnaan di sini adalah yang peraturan upah minimum. Ya, baik Bu Adriani. Kalau itu sama, kalau itu tetap yang membuat adalah perusahaan. Baik. Upah yang akan dibayarkan kepada pekerja buruh yang di atas upah minimum itu harus kesepakatan antara pekerja buruh. Tetapi struktur skala upahnya buat oleh usaha. Baik. Diskusi yang sangat menarik, tapi sayangnya durasi kita terbatas, Ibu-ibu dan juga Bapak pada Pak Tajudin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi ini juga memberikan perspektif yang lain di tengah masyarakat dan ada titik temu kemudian di kemudian hari, meskipun juga ada sejumlah pro dan juga kontra. Kita juga tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja juga masih digugat di MK. Kita akan lihat bagaimana kemudian ke depan dari problematika ini. Terima kasih banyak Mbak Nining, terima kasih banyak Pak Tajudin, Bu Adriani, terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini di CNN Indonesia.